Shalom, siang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur untuk semua kasih dan penyertaan Tuhan yang kita rasakan di penghujung tahun ini atau penghujung tahun ini. Biarlah kita tetap semangat dan bersuka cita, tetap kita mengandalkan Tuhan, tetap kita selalu berpikir positif, dan juga kita selalu diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang kita lakukan semua selalu diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Dan sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat titikku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Mika pasal 6 ayat 1 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baiklah, dengar firman yang ucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan padamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah memutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk bertakut kepada namanya. Dengarlah hai suku bangsa dan orang kota, masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan
akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Dan engkau telah bertindak menurut kerancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah peringatan dari Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, Mika pasal 6 ini adalah panggilan Tuhan agar umatnya kembali pada tuntutannya yang mendasar, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapannya. Bukan hanya lewat ritual kurban kita, bukan hanya ritual ibadah kita, persembahan kita. Jadi renungan ini menekankan bahwa Tuhan mengingatkan Israel akan kebaikannya di masa lalu, pembebasan dari Mesir yang diulang kembali, diceritakan kembali agar bangsa itu sadar akan kesalahan mereka dan menuntut mereka untuk tidak mengandalkan persembahan besar yang kosong makna, tetapi mewujudkan iman melalui keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati dalam hubungan dengan sesama dan Allah, serta melawan ketidakadilan dan penyembahan berhala. Sidang jemaat Tuhan, dan peringatan daripada Tuhan tidak akan main-main. Sidang jemaat Tuhan, ya, bangsa Israel diingatkan agar mereka kembali kepada Allah dan tidak mengandalkan pengertian mereka sendiri, atau mereka mengadakan ibadah tetapi tidak dari hati mereka. Hanya mereka menunjukkan kesombongan mereka, kekayaan mereka. Ya, Tuhan mengingatkan mereka bahwa nenek moyang mereka, nenek moyang bangsa Israel, Tuhan sudah tolong keluarkan dari tanah perbudakan yaitu Mesir, dan ini sebagai pelajaran buat mereka bahwa mereka itu tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Begitu juga dengan kita, Tuhan. Dan apa yang dapat kita pelajari dari Mika pasal 6 ini? Yang pertama, tuntutan Tuhan yang sederhana, istilahnya pengaduan. Tuhan menggugat Israel di hadapan gunung-gunung sebagai saksi karena umatnya melupakan kasih setianya, meskipun dia telah menjadi penyelamat mereka dari Mesir. Bukan ini artinya Tuhan juga mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan sudah banyak sebenarnya untuk kita, dan Tuhan juga selalu mengingatkan kita agar kita tidak jauh terjerumus ke dalam dosa yang mengkungkung kita, dan Tuhan mengingatkan kita agar kita terjerumus dalam kesombongan kita, keangkuhan kita, ya, agar kita selalu mengingat kasih Tuhan dan bukan ritualisme. Israel berpikir persembahan banyak, kurban akan menyenangkan Tuhan, namun Tuhan menolak ritual yang tidak disertai hati yang benar. Korban tidak bisa menggantikan keadilan dan kebaikan. Terkadang juga kita abaikan sedang jemaat Tuhan bahwa kita datang kepada Tuhan menunjukkan keangkuhan kita, menunjukkan kesombongan kita, harta kita. Kita memberikan banyak kepada gereja, kita merasa kita itu sudah rohani sekali, sudah hebat sekali, tetapi hati kita tidak tulus untuk memberikannya. Ini yang Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan hanya ritual saja, ya. Yang penting sekarang hati kita bagaimana, iman kita bagaimana, bukan pemberian kita yang besar. Ya, sidang jemaat Tuhan, ini sangat tegas. Dan juga tiga hal esensial. Tuhan menunjukkan bahwa yang benar-benar baik, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ingat ini ya, berlaku adil, mencintai kesetiaan, kasih setia, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, ini harus kita pegang, ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita, karena Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan juga peringatan dan hukuman dari Tuhan, ketidakadilan dan kebohongan. Tuhan melihat kota yang penuh kejahatan, ketidakadilan, penipuan, dan kebohongan. Umatnya telah merampas hak orang lain, dan Tuhan akan menghukum itu. Dan konsekuensinya akibat dari ketidakadilan ini, Tuhan akan membawa bencana, mendatangkan kelaparan, dan menghukum mereka yang mengandalkan kekayaan dan kekuatan semata. Tuhan
Tuhan akan memberikan konsekuensi itu kalau kita tidak taat. Kami menyimpang daripada Tuhan. Dan lagi penyembahan berhala. Umat Israel mereka untuk tidak mengikuti jalan-jalan raja-raja jahat seperti Omri dan Ahab dan dewa-dewa mereka, karena itu adalah penyembahan berhala. Terkadang kita mendewakan apa yang kita miliki, harta kita, mendewakan ini itu, menganggap Tuhan itu yang nomor 2, yang tidak utama, karena kita merasa keberhasilan itu karena usaha kita sendiri, karena kekuatan kita. Jangan salah jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kita itu hebat, tidak, ya. Dan juga dalam jemaat Tuhan, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari Mika pasal 6 ini mengajarkan kita bahwa iman sejati bukan sekedar rutinitas ibadah, tapi transformasinya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memanggil kita untuk hidup adil, tidak merugikan sesama, setia itu menepati janji dan kasih kepada Allah dan manusia, dan rendah hati yaitu mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan diri, agar hidup kita berkenan kepadanya. Sidang jemaat Tuhan, oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, peringatan dari Tuhan jangan kita abaikan. Mari kita merespon dengan baik peringatan itu, agar kehidupan kita diberkati oleh Tuhan dan kita kembali ke jalan yang benar. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami percaya ya Tuhan, peringatan dari Tuhan tidak akan kami abaikan. Bila peringatan itu mengajari kami agar kami ya Tuhan kembali ke jalan Tuhan, dan kami dapat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, bukan mengandalkan pribadi kami, tapi pikiran kami. Tuhan bimbing kami, arahkan kami, mampukan kami untuk menghadapi segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.